Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Huta Barat, NPM 21110052 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dari dosen pembimbing Ibu Rinita Borusaragi, SPD MPD. Pada video ini saya akan membahas materi tentang gangguan berbahasa. Dalam materi ini saya akan membahas 3 bab, yaitu pada bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bab kedua yang berjudul tentang perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Seperti yang kita ketahui, kemampuan berbahasa merupakan persyaratan untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Kemampuan ini terbentuk melalui proses pemerolehan sejak dini. Dengan menguasai bahasa sebagai salah satu alat komunikasi, maka anak dapat belajar dan dapat berkomunikasi dengan temannya. Anak dapat bertukar pikiran kepada temannya dan saling bercerita dengan temannya. Lalu, saya akan membahas tentang perkembangan pemerolehan bahasa. Pada bagian ini, dijelaskan perkembangan pemerolehan bahasa sesuai hierarki bahasa, yaitu pemerolehan fonologis. Dalam pemerolehan fonologis, seorang bayi yang baru lahir hanya memiliki sekitar 20% dari kapasitas otak dewasanya. Berbeda dengan hewan yang memiliki kapasitas sekitar 70% maksimal otaknya. Yang kedua, pada pemerolehan fonologis. Pada pemerolehan fonologis, yakni pada periode kalimat 2 kata, di mana seorang anak sudah dapat mulai membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata. Ataupun kata pada umumnya digunakan masih berupa 2 kata dasar yang dihubungkan. Yang ketiga, ada pemerolehan sintaksis. Dalam pemerolehan sintaksis ini, anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Yang keempat, pemerolehan semantik. Pada pemerolehan semantik ini, anak mulai memperkaya perbendaharaan kosakata sesuai dengan usianya. Selanjutnya, tahap-tahap pemerolehan bahasa ibu. Beberapa tahap yang dialami anak dalam proses perkembangan bahasa meliputi 4 tahap, yaitu tahap ocehan, tahap 1 kata, tahap 2 kata, dan tahap telegrafis. Keempat tahap ini termasuk ke dalam tahap linguistik. Berikutnya, faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa, yaitu faktor usia. Faktor usia sangat berperan dalam perkembangan bahasa. Faktor usia kerap dianggap berperan dalam menentukan keberhasilan pemerolehan suatu bahasa. Kesimpulan ini ditarik dari kecenderungan mudahnya anak ketimbang orang dewasa dalam memperoleh bahasa baru. Kedua, faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa yaitu faktor lingkungan. Proses perkembangan bahasa yang baik selalu dimulai sejak dini. Kesempatan anak untuk bercerita, berkomunikasi dengan yang lain akan sangat membantu perkembangan bahasa tersebut. Anak perlu memperoleh kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan ide dan gagasan, berkomunikasi dengan yang lain untuk membuat kesepakatan. Baiklah, kita lanjut pada bab yang ketiga, yang judulnya yaitu ketidakmampuan berbahasa. Ketidakmampuan berbahasa pada kondisi khusus. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai gangguan berbahasa. Berbeda dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pada kondisi normal. Di sini kita mengangkat kesulitan
edisi khusus karena menyangkut yang pertama, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidaksempurnaan organ pendengar maupun bicara. Yang kedua, kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan keterbacaan kemampuan kognitif dan gangguan psikogenetik. Yang ketiga yaitu kajian tentang gangguan berbahasa yang disebabkan ketidakmampuan mengelola informasi linguistik. Berdasarkan bahasa merupakan proses pengeluaran pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dan bentuk kata atau kalimat. Untuk pencapaian kemampuan berbahasa diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut. 1. Lengkapnya sistem penginderaan. Jika tidak lengkap sistem penginderaan, maka dapat menghambat atau ketidakmampuan berbahasa. Yang kedua, lengkapnya sistem syaraf pusat, yaitu pada otak. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Dan yang kelima, pajanan pada bahasa. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan, satu dari elemen di atas dapat merimbas pada munculnya gangguan berbahasa anak. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa gangguan berbahasa berdampak pada dua hal, yaitu lambat dalam pemerolehan bahasa, di mana sebagai contoh anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan anak usia 2 tahun, atau menyimpang dari bentuk baku, di mana anak memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari banyak anak, atau anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penutur asli bahasa sendiri. Adapun jika ditinjau dari asalnya, gangguan berbahasa dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu gangguan berbahasa yang berkembang, artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Pada sebagian anak terjadi kesulitan dalam pemerolehan bahasa akibat kelainan tubuh kembang. Yang selanjutnya, gangguan berbahasa yang diperoleh, artinya gangguan akibat operasi, stroke, kecelakaan atau penuaan. Selanjutnya, ada gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan bahasa secara biologis disebut ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Yang pertama, gangguan akibat ketidakmampuan organ. Pada penderita tunarungu, pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pengajaran bahasa isyarat. Dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu, tunarungu kemudian memahami bahasa lisan dan tulisan sebagai bahasa kedua. Yang kedua, gangguan pada mekanisme bicara. Ketidaksempurnaan organ bicara menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucapan atau perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru. Hal ini disebut gangguan mekanisme berbicara. Berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru, pulmonal pada pita suara, larigan pada lidah, lingual, serta pada rongga mulut dengan kerongkong atau resonantal. Selanjutnya ada gangguan berbahasa secara kognitif. Pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Karena bahasa dipersyarati kemampuan berkognisi. Isi pikiran diutarakan dalam ekspresi verbal. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Adapun gangguan kognitif tersebut dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, demensia. Yang kedua,
Huntington S. disease merupakan kelainan genetik neurogeneratif. Yang ketiga, psikogenik. Selain karena faktor kognitif, sebagaimana dijabarkan di atas, gangguan berbahasa disebabkan segi mental atau psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan karena itu telah tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Adapun gangguan psikogenik ini di antara lain sebagai berikut, yaitu berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan keinginan untuk dimanja, sebagaimana anak kecil yang membuat perubahan pada cara bicaranya. Yang kedua ada berbicara kemayu. Istilah kemayu mengacu pada peragai kewanitaan yang berlebihan yang dalam hal ini ditunjukkan oleh seorang pria. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara menonjol atau ekstra lemah yang gemulai dan memanjang. Yang ketiga, perbedaan individu. Dengan diketahuinya perbedaan antara individu dalam proses perolehan bahasa akan berimplikasi pada deteksi dini kesulitan dan permasalahan belajar bahasa, serta penentuan metode yang tepat untuk memaksimalkan pemerolehan bahasa anak. Baik, kita lanjut pada bab yang keempat, yaitu ragam gangguan berbahasa khusus atau afasiologi. Bab ini menjelaskan mengenai afasiologi yang diawali dengan tinjauan neurolinguistik dalam mekanisme dan pemrosesan bahasa. Selanjutnya, ragam gangguan berbahasa dibahas secara rinci sesuai dengan jenis atau kerusakan yang dialami. Yang pertama, tinjauan neurolinguistik. Istilah neurolinguistik dan afasiologi merupakan isu baru dalam dekade terakhir yang mengkaji dan menguraikan relasi antara bahasa dan otak. Teknik dan konsep yang berkontribusi pada dua kajian tersebut diantaranya dari perspektif lingkungan, psikolinguistik, neuroanatomi, dan kecerdasan buatan dan bidang medis. Pada awalnya, hubungan antara bahasa dan otak ditegarai dari adanya kerusakan pada otak yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Perihal bagaimana otak manusia menghasilkan dan memproses bahasa dikaji dalam neurolinguistik. Dalam hal ini yang diperlukan diangkat bukan hanya perbedaan pengaruh otak kanan dan otak kiri pada perilaku manusia, melainkan bagaimana secara anatomis hemisfer kanan dan kiri bekerja sama dalam mengolah informasi kebahasaan. Terdapat beberapa pandangan yang memperkaya analisis gangguan berbahasa yang menjadi fokus linguistik afasiologi. Pandangan tersebut antara lain argumen linguistik dan psikolinguistik mengenai struktur syaraf. Yang kedua, argumen struktur dan fungsi syaraf terkait dengan hakikat bahasa dan proses syaraf kebahasaan. Yang ketiga, argumen struktur paralel. Yang keempat, hasil analisis penyakit pada otak. Berikutnya, afasiologis. Gangguan berbahasa dapat bersifat lebih kompleks daripada sekedar gangguan berbicara sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Karena gangguan ini melibatkan kesulitan berkomunikasi dan mengalami kegagalan penerapan kemampuan bahasa yang pernah diperolehnya. Pemerolehan bahasa yang merupakan proses cerebral yang menyangkut proses ekspres verbal dan komprehensi auditorik, membutuhkan kesempatan kinerja neuron atau sel saraf dalam otak. Jenis-jenis afasia.
Secara garis besar, afasia terbagi menjadi ketidakmampuan ekspresif atau afasia motorik dan ketidakmampuan resepsi atau afasia sensorik. Adapun beberapa varian afasia secara rinci dijelaskan berikut ini. 1. Afasia motorik. Kerusakan pada lapisan pemukaan daerah Broca atau lesi kortikal atau lapisan bawah daerah Broca, lesi sebrotika maupun daerah antara brocal dan cervical atau lesi transkordikal dapat menyebabkan afasia motorik sebagai berikut. Yang A. Afasia motorik kortikal atau afasia Broca. 2. Afasia sensorik. Penderita mengalami kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun, dia masih dapat mengupayakan curah verbal dengan membentuk kata-kata baru yang bisa jadi tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Kata-kata baru tersebut muncul tidak beraturan karena tidak mirip atau sesuai dengan perkataan bahasa apapun. Yang ketiga, afasia nominal atau anomik. Penderita dapat berbicara secara spontan dan lancar. Kemampuan menyimak dan mengulang kata juga baik, hanya bermasalah dalam penyebutan nama benda. Yang keempat, afasia global. Penderita mengalami kesulitan yang kompleks akibat kerusakan pada seluruh hemisfer kiri, buruk dalam berbicara spontan atau tidak fasif, tidak dapat menyimak dan mengulang kalimat, sangat buruk dalam penyebutan nama benda. Yang kelima, afasia pasca stroke. Afasia atau gangguan ekspresif verbal dan non-verbal sering dijumpai pada penderita stroke atau stroke adalah gangguan pendarahan darah di otak yang selain mengakibatkan gejala kelumpuhan juga berdampak pada cacat bicara. Yang keenam, afasia pada bilingual. Yang ketujuh ada afasia progresif.